Jadi kembali lagi, orang dapat ilmu itu karena dua. Satu dari belajar, dua dari pengalaman. Kalau orang dapat ilmu dari belajar saja, maka orang yang tidak sekolah itu tidak akan dapat ilmu. Makanya profesor pertama itu gurunya nggak belajar, nggak sekolah begitu. Nanti Bapak Ibu cek siapa profesor pertama di dunia, itu pasti yang ngecek dan yang mengangkat dirinya profesor itu pasti tidak sekolah, gitu aja. Ya kan hari profesor saha guruna. Profesor pertama itu kan gurunya nggak sekolah. Ya. Berarti apabila ada orang yang usianya 90 tahun lalu dia dikasih ilmu oleh dokter yang usianya 35 tahun, maka dokter ini kesehatannya belum setengahnya orang itu, begitu aja. Kenapa? Karena kan orang yang 90 tahun itu kan dia kan hidup sehatnya itu sampai usia 90 tahun itu kan dari pengalaman. Walaupun dia tidak memiliki ilmu kesehatan, gitu kan. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau hadir di tempat ini itu sebetulnya dapat ilmu bukan dari proses belajar saja, itu ada kemungkinan dari pengalaman hidup kita. Makanya sebetulnya yang pintar itu jamaah, Pak. Kalau ustadz itu belajar satu poin, kalau jamaah kan dari berbagai ustadz. Ada kalau jamaah belat itu lain ustadz salah itu kan. Ya, karena apa? Karena ilmu kita itu dari berbagai aspek. Ada yang profesor ahli ini, ada yang doktor ahli ini, ada yang magister ahli ini. Ini menunjukkan ilmu kita itu betul-betul variabel, gitu kan? Makanya Imam Syafi'i dalam kitabnya sebelum beliau memaparkan bagian kehidupan manusia, termasuk tentang manajemen qalb, beliau menyampaikan dasarnya dulu dari ini. Orang belajar itu karena berfungsi 4. Yang pertama adalah belajar untuk apa? Ijalatul jahli an nafsir. Nah itu. Jadi belajar bukan untuk pintar. Belajar itu adalah untuk izalatul jahli an nafsir, untuk mengurangi ketidaktahuan. Itu aja. Kalau Bapak itu belajar ingin pintar, salah itu. Menyekolahkan anak kalau untuk pintar itu salah. Menyekolahkan anak untuk mengurangi ketidaktahuan dalam hidup dirinya. Pak, kalau orang belajar untuk pintar, sudah pintar berhenti belajarnya. Tapi kalau orang belajar untuk mengurangi ketidaktahuan, selalu ada yang kurang, begitu aja. Selalu ada yang kurang. Makanya kan hadis tentang thalabul ilmi bahasanya man salaka thariqan. Ya, man salaka thariqan bihi ilman. Kenapa man salaka thariqan? Karena ini ada proses yang tidak boleh berhenti belajar itu. Nggak boleh berhenti belajar itu. Kenapa? Karena emang bukan untuk pintar, begitu aja. Kalau dia pintar, Pak, terus kemudian kalau dia udah S3, kira-kira mau belajar apa lagi? Coba ada nggak strata lagi lebih dari S3? Nggak ada. Sudah S3 dia bikin riset, kemudian begitu atau bikin riset penelitian, lalu dia jadi profesor, mentok itu. Itu udah mentok. Makanya Rasul itu melebihi dari proses belajar akademisi. Kenapa? Karena beliau selalu belajar. Karena apa? Karena selalu ada yang baru dari yang tidak tahu. Begitu. Yang tidak tahu baru lagi, yang tidak tahu jadi tahu lagi. Nah itu belajar namanya. Ya. Dan bapak-bapak ibu-ibu juga sama nanti. Saya dulu Pak ya, ini saya masih ingat 2016 dari 10 pasien itu 2 gangguan jiwa. Sekarang Pak 2022 2021 itu dari 10 pasien itu 6 gangguan jiwa. Dulu mah dari 10 teh 2, kalau sekarang mah dari 10 teh 6. Makanya dalam sebuah jurnal disebutkan Indonesia kekurangan psikiater, dokter jiwa gitu. Kenapa? Karena Indonesia cuma 1.500 dokter jiwa, 1.500. Tapi kalau dokter fisik itu membludak. Makanya bapak-bapak ibu harus belajar agama secara metodologi yang benar. Kenapa? Karena yang gangguan jiwa lebih banyak dibandingkan dengan yang gangguan fisik. Nan dokter kalau pakainya iya sakit tuh. Ya. Iya gimana kan? Yang kan Rasul itu kan menghadapi semua masalah. Orang yang kredit hutang dan mau bisa diberi buat Brexit atau kan? Orang kredit hutang nggak bisa minum Paramek, Pak. Orang kredit hutang nggak bisa minum nggak bisa minum sembarangan. Orang yang kredit hutang itu kan harus ada solusi kejiwaan. Makanya begitu ada orang yang kredit hutang, kemudian dia berada di masjid, oleh Rasul dikasih doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal jubn
wal hajn. Itu artinya apa? Dibombardir dulu kejiwaannya. Bagaimanapun hutang tidak akan lunas kalau Anda diam terus di masjid, begitu kan? Cek Nabi. Nah, sahabat, ieu beresan heula penyakit jiwana gitu kan. Itu kan Rasul pintar ke sana. Can rek menumpang mayarkeun sok ulah golek di masjid. Lain salah golek di masjid nah sahabat, cuman siapa yang membayar? Ya makanya Rasul hampir semua kasus Rasul bombardir dulu kejiwaannya, Pak. Dibombardir dulu. Ada orang sakit kan, dia punya penyakit epilepsi. Kebetulan yang punya penyakit epilepsi itu adalah atau dia itu bekas pembantunya Siti Khadijah. Begitu Siti Khadijah meninggal dunia, itu kemudian dia apa? Dia bisa dan dia punya penyakit epilepsi. Kalau udah kejang itu kelihatan orangnya. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar aku sembuh. Rasul pilih dua pilihan. Aku doakan engkau sembuh atau engkau bersabar masuk surga. Nah, itu kan ini namanya belajar. Kata Rasul, aku doakan engkau sembuh atau engkau bersabar tapi engkau masuk surga. Apa jawaban orang ini? Jawaban yang pembantu Siti Khadijah itu, dia menjawab begini, ya Rasulullah, aku akan bersabar dan pasti dijamin surga. Tapi kalau aku sembuh belum tentu masuk surga. Kata Rasulullah, aku akan doakan pula engkau sembuh. Cerdas itu namanya. Ternyata belajar namanya. Untung pemilihan tadinya. Coba kalau memilih dia, saya ya Rasulullah doakan akan sembuh, maka dia belum tentu dijamin surga. Tapi dia memilih gini, aku akan bersabar ya Rasulullah karena engkau sudah jamin surga. Begitu sudah mengambil yang itu, kata Rasul, aku doakan engkau sembuh. Begitu. Nah, itulah belajar namanya. Belajar, kata Imam Syafi'i, izalatul jahli an-nafsir, untuk mengurangi ketidaktahuan. Nah, makanya Bapak Ibu semangat belajar itu untuk apa? Ini banyak nanti orang-orang yang butuh kita. Orang-orang yang butuh kita, yang butuh penenang jiwa, butuh kemudian batin mereka itu nikmat. Ayeuna mah geus butuh nuangan obat ayeuna mah jalmi. Ya. Nu prayogi mah eta gitu ya. Jadi kalau orang minum obat itu 10%, tapi kalau orang dimotivasi hidupnya itu 90%. Kekuatannya itu, ya. Makanya kemarin yang banyak meninggal COVID itu rata-rata yang ditinggalin begitu aja, yang dimasukin ICU kemudian sendiri, yang mau gue ada dua batu lah, ya. Akhirnya ngobrol aja ya impulsa, akhirnya ya kemudian ya stres atau ya. Kenapa? Kan bertentangan dengan Nabi. Kata Nabi, orang sakit jangan ditinggalin, kan beres sakit itu. Orang sakit jangan ditinggalin. Ini orang sakit ditinggalin, ya begitu, ya. Karena apa? Karena itu produknya begitu, ya. Penenang jiwa itu kemudian yang pertama. Jadi izalatul jahli an-nafsi, orang belajar untuk mengurangi ketidaktahuan, ya. Kemudian yang kedua, apa fungsi belajar? Izalatul jahli an-nafzahan. Yang kedua, orang belajar berfungsi untuk apa? Agar nanti ketidaktahuan ini orang lain pun sama jadi tahu. Makanya dalam Bukhari kan ada, apabila Anda hadir asyahid, ya, orang yang hadir itu boleh menyampaikan kepada al-ghaib, kepada tidak hadir. Kenapa? Karena nanti harus rata supaya menjadi apa? Supaya jadi jariah bagi kita. Gak apa-apa, Pak, mau dengar orang mau tidak nggak apa-apa, yang penting sampaikan aja ilmu yang baru, begitu aja ya. Kalau ada pengetahuan yang baru, sampaikan aja sama orang, walaupun orang itu mau dengar mau tidak nggak apa-apa. Makanya kalau ada khutbah, kalau ada Jumatan 1000 orang yang hadir, itu TKPH itu apa? Ya. Dan tidak semuanya 1000 itu juga dia akan mengamalkan yang disampaikan Ustaz. Dalam loba nama sarare. Nah, nggak apa-apa. Yang penting nanti ada apa? Ijalatul jahli an-nafsul jahri, itu aja. Jadi orang tertular oleh kita. Ini tertular. Awas, bahasanya menular. Bukan berpindah, menular. Ilmu itu kan menular, bukan berpindah. Gak bisa ilmu dipindahkan. Ilmu doktor ini gak bisa pindah ke kita, Pak, tapi ditularkan. Begitu. Ilmunya ditularkan. Makanya dalam medis itu gak ada istilah pindah. Dalam medis itu istilahnya menular. Jadi kalau ada penyakit pindah, itu pasti bohong. Itu pasti bohong. Ya. Kenapa penyakit itu menular? Begitu aja. Makanya begitu ada penyakit yang pindah ke telur itu kebongkar, gitu kan? Yang ngebongkarnya siapa? Nusarwa we dukun kene. Ya.
Kenapa? Karena dia bongkar dari orang yang tahu, begitu kan? Dari orang yang tahu. Oh, ternyata kan kita dulu tahu bahwa kalau ada penyakit itu pindah ke telur, pindah ke mana, ke kelapa, pindah ke binatang. Sekarang dibongkar oleh orang yang tahu ilmunya. Itu sebetulnya bukan pindah, tetapi dia membuat sebuah life engineering namanya. Kalau dalam bahasa ini namanya life engineering, yaitu penyakit dan kehidupan yang direkayasa. Jadi direkayasa dulu orang agar percaya, begitu kan? Akhirnya sudah percaya apa? Timbul keyakinan. Kalau sudah timbul keyakinan, dia apa? Hese Pak diomian. Maka hese beningan Pak, rek titah eureun ka dukun mah hese, ku pesulap merah mah eureun ayeuna. Karena apa? Dibongkar keilmuannya. Nah, tularkan. Akhirnya jadi kita tahu. Karena apa? Karena proses kejadian-kejadian yang seperti ini, awas tuh ya, kalau orang itu menularkan ilmu, itu bukan life engineering. Itu sudah mulai masuk ke atau kepada apa? Kepada kehidupan yang hakiki. Kalau nanti ilmu saya pindah ke Bapak, pindah jeung nu pohona itu teh Pak. Tapi kalau kita menular, enggak, apa yang diserap lalu kemudian kita pahamkan, itu ditular. Makanya jangankan ilmu. Kalau orang menguap saja itu menular. Iya, kalau ada yang menguap satu, pinggirnya itu langsung Pak, dia jual ini gerasok. Kemudian ini nguap lagi, itu merepet. Nah, sebabnya karena menguap itu menular seperti jiwa. Orang yang lagi rudet itu kalau dia duduk dengan orang lain itu bisa nular itu. Itu bisa nular. Itu hebat penularan. Namanya izalatul jahli an-nafal jahri. Jadi artinya berikan pada orang lain. Nah, makanya di dalam hadis ada bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Mahdi itu dua, satu rahim, yang kedua ini. Ya, kalau menurut Imam Ibnu Asir bahwa mahdi itu ada dua, satu ini, yang kedua ini. Makanya di sini ini juga ada mahdi, itu proses ilmu di sini. Kenapa? Dan itu terjadi di usia 17, 18, 19, 20 minggu. Nah, maka ketika ada bayi dalam rahim seorang ibu di usia 17 minggu sampai 20 minggu, itu terjadi proses mahdiun. Artinya malaikat sedang ada di rahim itu, dan malaikat meniupkan roh dan menentukan 4 nasib manusia. 1, dia menentukan takdir jodohnya, 2, takdir ajalnya, 3, takdir rezekinya, yang keempat, bahagia dan celakanya. Ini malaikat ada di sini. Makanya para ahli mengatakan berdoa di usia 17 minggu sampai 20 minggu tidak mungkin ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena langsung diaminkan oleh malaikat. Karena malaikat ada dalam rahim seorang ibu yang sedang mengandung bayi itu. Itu di usia 4 bulan itu. Makanya saya ditanya, Ustaz, kapan mendoakan anak supaya dia cepat soleh? Doakan ketika dalam kandungan usia 17 minggu, begitu aja. Kenapa? Karena langsung diaminkan oleh malaikat. Tahu dari mana? Karena Allah sedang mengutus malaikat ke rahim di usia itu. Karena dia ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan roh. Kepaham nggak Pak? Kepaham? Kan ini bukti tuh. Kan kita tahu bahwa ruh itu ditiupkan usia berapa? Siapa yang diutusnya? Malaikat. Berarti dalam rahim ada malaikat, begitu. Oke, tidinya kemana di malaikat? Tuh kudu ditanyakan pokoknya. Tapi kadinya weh heula. Ya. Bising kita narus gending, hari kita tos opat sasi malaikat kemana? Tong maka ditanyakan, cuma engkewe pokoknya. Cuman di usia itu ada malaikat yang mengaminkan doa seorang ibu dan ayahnya. Makanya Nabi Ibrahim hampir semua anaknya jadi nabi. Kenapa? Karena beliau ketika istri-istrinya mengandung itu di usia 17 minggu beliau berdoa begini, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kenapa pakai habli? Habli itu adalah kandungan. Hablun itu kan cuman diterjemah anak, padahal hablun asalnya itu, ya Allah, apa yang ada dalam kandungan istriku mudah-mudahan dia menjadi anak soleh. Makanya diaminkan oleh malaikat jaradi nabi sadayana. Kawios anu atos ma atos saya telat lagi ya Aisyah sinatu abdi kumaha cenah tinggal orokan deui nu anyar ayeuna mah gampilnya orokan deui kalau yang sudah-sudah gak apa-apa kan. Ilmu kan akan tadi yang tidak tahu kan jadi tahu. Ya, kan bukan pinter, kan bertahap ilmu itu.
Saya juga dapat ilmu itu kan bertahap, begitu kan? Saya juga bertahap, begitu. Makanya minal mahdi, nah itu mahdiun namanya. Ya, yang kedua mahdi ini adalah apa? Asodul yas ataupun apa yusro di sini, yaitu bagian dada sebelah kiri. Kenapa tidak disebut dada bagian asodul yumna? Karena akan perbedaan. Karena di sini ada area jantung. Nah, kalau ada bayi yang sedang digendong dan dia ditempelkan di bagian dada sebelah kiri, itu akan terjadi detak jantung seseorang itu langsung kena ke saraf otak, dan itu namanya mitokondria. Dan di sini sudah terlihat, maaf ya, orang-orang ataupun orang-orang di Yahudi itu kalau ada bayi lahir langsung disimpan di sini, Pak. Di rahim-rahimnya disimpan di sini, dan itu tidak lupa sampai dia mati. Padahal itu ajaran Nabi. Nabi mengatakan, kalau anak menangis jangan dihentikan, tapi anak menangis simpan di dadamu sebelah kiri, begitu. Dan bayi lahir simpan di sini, begitu. Kan Rasul ketika menerima wahyu dari Allah, kan beliau begitu datang ke Siti Khadijah, bagaimana bahasanya? Jamiluni. Oleh Siti Khadijah gimana? Langsung beliau peluk dan disimpan di dadanya, begitu. Dan Rasul mulai tenang. Kenapa? Karena detak jantung Siti Khadijah itu langsung menemui saraf dari otak Nabi. Dan itu tenang banget. Itu namanya mahdi. Makanya orang tua dulu kalau gendong anak di sini, Pak. Neleng nenggung, geleng nenggung. Gera gede, gera jangkung. Gera sakola ka Bandung. Jara radi ka Baranung sok. Ya. Kamu lamun kurang kejauhan, sok sekalian dugikeun ka Mesir. Ya. Sebenarnya baru udah kurang dugikeun ka ditu sakolana. Karena apa? Karena terjadi proses itu. Nah, ini namanya mahdi. Ya, itu mahdi. Makanya proses belajar seperti itu. Bapak punya masalah, istri punya masalah, jangan kemana-mana, dipeluk di sebelah sini, udah beres, udah beres. Dan itu lupa semua masalah, lupa. Ya, kalau nggak percaya silahkan. Tapi kalau ternyata udah dipeluk masih bermasalah, berarti itu masalahnya tidak satu, itu aja. Berarti ada masalah baru, nanti tinggal peluk lagi kan. Nah, di sini ada proses di sini. Ini jantung di sini kan, gitu kan. Kalau orang Pak, kalau anak yang mudah nangis, kita peluk simpen di sini, itu terjadi proses mitokondrianya sangat hebat, nyalur itu ke saraf otak. Nah, begitu, itu mahdi namanya. Yang kedua lahdi, minal mahdi ilal lahdi. Lahid atau lahdun apa? Itu antara rahim dengan lahat itu sangat gelap, dan itu terjadi 3 kegelapan. Dan itu persis. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana kondisi rahim seseorang, seperti orang kondisi dimasukkan ke liang lahat, persis begitu. Kalau dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyampaikan ketika mayit dimasukkan ke liang lahat, maka ruhnya melihat jasad itu dimasukkan ke liang lahat. Jadi sirohnya meninggal, Pak. Begitu diasupkan, lalajo siroh nanti. Mungkin dilebetkan kadinya teh itu nonton itu. Dia nonton begitu kan. Itu gitu kan. Jadi begitu jasadnya dimasukin, lihat dia itu sampai dia ditutup. Nah, begitu ditutup, walau alam dia menetap di mana, tetapi Allah akan bikin proses. Makanya begitu nanti sudah dimasukkan ke liang lahat, masuk ke sini, maka di sini ada belajar lagi. Di sini ada ilmu lagi. Di situ mulai ada pertanyaan dari malaikat. Ini kan perlu belajar. Cuman selama ini kita belajar dari 3 itu. Pertanyaannya sudah dihafali dari sini. Sok seneng arah lancar di situ. Apalkan dia kene, nah, man robuka, man nabiyuka, ma kitabuka, madinuka, itu paling di 4 pertanyaan itu katanya. Tidak akan lebih dari situ. Urang ge eta mah lancar atuh, Pak. Ya, teu kudu ngaji pertanyaan eta mah tuh. Man robuka, siapa Tuhanmu? Kan tinggal jawab Allah kan. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Madinuka, apa agamamu? Islam. Ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Quran. Kan lancar. Ada keraguan ini soknya. Kita nunggu apa lagi? Itu udah lancar. Tinggal siap. Nah, udah. Cuman pertanyaan untuk menjadi konsep ilmiah, kata Imam Syafi'i, betulkah itu yang akan muncul? Mulai timbul sebuah pertanyaan. Akhirnya dalam Bukhari disebutkan Kitabul Janaiz dari sahabat Abu Hurairah, pertanyaan malaikat ke mayit bukan itu.
Tapi pertanyaannya, idza di al-mayyitu ala qabrihi wa tawala anhu ashabuhu, kemudian pajaa malakani payaqudanihi paqalani ma kunta tadri bihada rajul, siapa laki-laki yang ada di pinggirmu, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pinggir mayit sudah ada Rasulullah, mau apa? Anas ngapalkeun tadi ini kan cek ustad sudah eta begitu asup ke keluar pertanyaannya kan rek budak mana cing ustadna. Apakah ustad salah ada hadis itu? Enggak salah. Terjadilah namanya kompilasi hadis yang tadi bukan salah, tapi pertanyaan yang ini akan dijawab apabila orang beriman kepada empat ini. Satu, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, dan dia beragama Islam, baru dapat menjawab ini Rasulullah. Begitu, itu namanya kompilasi hadis yang begitu. Jadi entong main di gabrug wae, entong main di doibkeun wae, lihat dulu ini bagaimana proseduralnya. Akhirnya apa? Oh iya, yang dapat menjawab pertanyaan ini adalah itu. Ini namanya lahdi. Makanya minal mahdi ilal, artinya di sini juga harus belajar, Pak. Maaf ya. Kalau ada pertanyaan, kapan kita bertemu dengan Nabi? Dan seperti apa wajah Nabi? Nggak tahu. Tapi dari mana kita dapat menjawab bahwa ini ada Rasul? Dahsyat itu. Ya, makanya betul kan ada man ro'ani fil manam. Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka dia itu pakod doani. Dan itu betul adalah aku. Karena setan la yamasani, karena setan tidak akan bisa menyerupai aku. Tapi hadis itu khusus untuk keutamaan para sahabat. Artinya sahabatnya yang hanya bisa bermimpi bertemu Nabi. Di luar sahabat itu tidak ada kemampuan. Makanya hadis itu oleh Imam Bukhari disimpan dalam Fadailus Sahabat, untuk menunjukkan yang bisa bertemu dan bermimpi dengan Nabi adalah para sahabat. Kita enggak. Apa di mana? Pan urang gitu apa? Bagaimana wajah Nabi? Teu kuku-kuku jol kayun pikeun. Kan mimpi itu kan gelombang otak. Kalau dia gelombang otak itu bisa merekam apabila yang sudah dia bertemu dan sudah pernah dia lihat, begitu. Pak pernah bertemu dengan Presiden Soeharto? Belum, tapi lihat fotonya ya. Suatu saat termimpikan bisa. Kenapa? Karena pernah lihat fotonya, begitu. Ayah Rasulullah model kumaha? Kita tidak tahu, tapi kita beriman, betul kan? Dan kita akan jawab itu. Itu saja. Makanya ini namanya lahdi namanya. Dan yang ketong di pikiran kita mah pokoknya mah mah diajar heula we, gitulah ulah kami kira duh kumaha cenah ustaz ieu. Engke berat cenah rek ngajawab itu pertanyaan itu. Ya pasti berat. Kenapa? Karena tidak enteng untuk menyebutkan seperti ini. Inilah yang disebut dengan ijalatul jahli adab sejahr. Jadi harus dijaharkan ilmu itu. Kasih tahu kepada orang lain. Saya di Bandung Pak misi, ada ibu-ibu nanya, lagi COVID, lagi marah pada waktu itu. Ada ibu-ibu nanya, Ustaz, suami saya meninggal di rumah sakit. Saat itu hari Senin dan dia oleh dokter COVID. Nah, tapi hasilnya nanti Jumat. Cuman dokter kata COVID aja dulu. Kenapa? Supaya aman nanti. Begitu kan? Akhirnya keluarganya ngumpul, dikuburkanlah di Cikadut. Cikadut itu kemarin itu tempat penguburan mayat-mayat COVID itu. Hampir penuh gitu Pak. Ya hampir penuh. Nah, kemudian kebetulan keluarga begini, kalau suaminya itu negatif akan dipindah ke Garut. Lalu kemudian Jumat keluar hasilnya negatif. Kemudian dibongkar kuburannya hari Senin, hari Jumat dibongkar, dipindahin ke Garut. Si ibu ini nanya gini kepada saya, Ustaz, suami saya katanya ditanya lagi gak sama malaikat di Garut, coba begitu. Ya, ini pertanyaan itu seperti main Pak. Tapi ini saya sampai keliling ulama itu, saya sampai keliling datangi guru saya dan apa. Ini masalah tidak enteng. Kenapa? Dia cuma nanya suami saya ketika dipindah ke Garut ditanya lagi gak sama malaikat. Hari ibu kumaha sih kan tadi di Cikadut ditanya. Kemudian sekarang kan biasanya dipindahin, kan dikubur baru lagi katanya, masuklah liang lahat baru lagi, ditanya lagi tidak oleh malaikat. Saat itu saya spontan menjawab, kan ini kan perlu fatwa kan? Saya menjawab, duka tubuh udah simkuling ke apa? Kenapa? Saya tidak akan menjawab yang tidak tahu. Akhirnya saya keliling guru-guru saya tanya dia kasus begini. Guru saya sampai begini Pak. Eta kapikir sina pertanyaan nukil.
Betul Pak, bagi orang yang punya kasus ini itu terpikir, tapi kalau kita tidak punya kasus itu nggak akan terpikir. Lalu saya tanya, Bu, Ibu maksudnya apa bertanya begitu? Ya Ustadz, kasihan, bagaimana kalau yang di kuburan di Cikadut udah lancar, oke lah mau dipindahkan ke Garut, kumaha jadi teu lancar, apa hajing teh aku. Atau orang mata saya kieu buat menuju di Cikadut teu lancar nanya, da can jelas keputusan anak, kemudian sudah jadi sekarang lancar. Bisa saja kalau berpikir seperti itu, tapi ini hebat Pak. Kenapa? Dari mana si ibu itu dia timbul pertanyaan itu? Dari hadis itu, idau di al-mayyitu, apabila mayit disimpan di liang lahat, didatangi malaikat dan ditanya. Masalahnya suaminya dibatu 2 kali disimpannya. Sigana lamun dipunah-pinah mau disampaikan kali nanyakeun berenya. Kalau kita berpikir ke sana, tapi ini kan harus dijawab secara tauhid kan. Ini namanya teologi sistem yang seperti itu. Tidak pernah terbayangkan oleh kita, tapi itu akan menguatkan akidah. Dari kasus ini di Bandung pada waktu itu gempar Pak. Kasus-kasus para ulama yang sulit menjawab kasus yang ini karena banyak mayat-mayat yang dibongkar kembali karena negatif. Itu persoalannya. Jadi ku Covid teh minterkeun ulama. Ya, nepikeun ka ustad we ngahulang di bade pertanyaan eta. Ya, itu kuncinya. Makanya ini namanya lahdi. Ada ilmu kan? Baru kan? Ada ilmu juga itu. Dan kita belajar dari mana kasus ibu itu. Itu namanya ijalatul jahli an-nafsul jahli. Itu merepet ilmu menular, akhirnya sampai ke Indramayu. Ya, kan dongeng ieu duit ka Indramayu. Ya. Padahal itu kasus nama di Cikadut gitu kan. Nah sampai kadir kan saya sampaikan kembali supaya jadi ilmu. Akhirnya saya berpikir, oh iya ya, Allah itu hebat, Nabi hebat, sampai kasus seperti ini muncul. Contoh satu lagi yang kemarin viral, istrinya meninggal, syahid kan? Kalau lagi tahun kan syahid ya, dikuburkan Pak, menurut waduh atau menurut Covid, ternyata keluar hasilnya negatif. Syahid kene ya kan syahid deh kalau dia meninggal karena taun kan, ternyata begitu dia sudah meninggal pertama lalu kemudian hasilnya keluar kemudian jadi negatif, masih syahid nggak? Saya nggak jawab. Lamun kurang didugikan ke keluargana mau ngeunaheun itu ibu batas syahidna gimana gitu atuh kan kita juga akan begitu, makanya nggak ditulis syahid terus dibatalkan pusat negatif, tidak seperti itu. Ini proses ilmu itu sampai seperti itu. Makanya semua kasus dalam Al-Quran, semua kasus kehidupan manusia di Quran sudah disebutkan ma khalaqta hadza batila, semua tidak akan sia-sia, termasuk kasus-kasus yang seperti itu. Yang ketiga, ilmu berfungsi buat apa? Kata Imam Syafi'i, ilmu berfungsi untuk apa? Inhifadul khawf an-nafs, menurunkan ataupun menurunkan rasa takut dirinya. Jadi orang yang dia belajar Pak, orang yang dia nambah ilmu itu akan menambah rasa takut kepada Allah dan menurunkan rasa takut kepada makhluk. Makanya dalam Quran ada kan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Kenapa? Orang yang lebih takut kepada Allah itu adalah orang yang ahli ilmu. Artinya kalau orang semakin pintar tetapi semakin banyak ketakutan dalam hidupnya, maka berarti ilmunya tidak berfungsi bagi dirinya. Buat apa? Luhur-luhur sekolah dari pengira nebeken ka kuno kitu wae sieun. Lain sieun ku Allah. Nya. Saya mengartikannya gampang. Kemarin mah di Bandung banyak masjid yang ditulisi yang batuk gak boleh masuk masjid. Coba itu kuno batuk serius. Di luar yang batuk tidak boleh masuk masjid. Itu hampir beberapa masjid di sana. Aya aki-aki rek asup ka masjid, maca eta batuk balik deui terjadi. Ya, jadi sampai seperti itu hampir semua itu Pak, batuk nggak boleh masuk masjid. Yang saturasi oksigennya begini, ditulis, aduh masjid teh kosong. Daya, naon sababna dasarieun gitu. Sampai seperti itu luar biasa. Saya berani ngomong ini sekarang karena udah beres begitu aja. Lamun nuju harita semua wani naon sababna meureun deui kumaha. Karena sekarang udah beres. Ciri beres apa? BBM naik begitu aja.
sakit tuh ya tuh Pak. Eta teori di Ibnu Sina eta teh. Kalau ada masalah baru berarti yang dulu hilang begitu. Itu teori Ibnu Sina. Kan kemarin memikiran penyakit tapi memikiran minyak tak beres gitu. Ya, begitu aja. Dan ini dulu begitu Pak. Orang wah rasa takut. Ada maaf nih, saya nggak sebutin ya. Dia itu guru besar. Sampai sekarang tidak mau bertemu dengan orang. Karena pikirannya penyakit ini masih ada. Dia ada yang bikin disertasi, ada yang bikin nggak bisa temuin, nggak bisa. Kenapa? Dugikan kain lagi masih kainnya di masker di kain, di bumi ini, di gitu, pakai pespil, pakai sarung tangan, di masker, tilu lapis lah maksudnya. Kacan pakai pespil tadi, kacan di kos kaki, unggal dicek suhu tilu 7, cek suhu tilu 7, nya ada panas kakak kebat. Ya, nang kage di kekep panas aku. Ya, begitu no. Kumaha? Ya ada. Kita hati-hati masih ada. Ya bagaimana? Kudu nama jelema kunahan namahan ilmu semakin percaya dan harus menenangkan orang di bawah ilmu mereka karena dia tahu ilmunya kan. Tahu ilmu. Malahan kamari teh Pak anu barot anu tararenang teh. Nya anu teu bisa maca ngadon tararenang geura. Nah sababna ciri Covid pan teu bisa maca lagi mata tenang we gitu lah. Justru anu bari maca itu anu darah negara teh. Nah itu ini saya udah bukan nomor karena saya teman-teman itu ada yang S3, ada yang lagi di hasilnya luar biasa. Padahal di Quran gitu, semakin dia takut kepada Allah, maka makhluk akan dia takut kepada dirinya. Semakin tidak takut kepada Allah, maka dia akan menghadapi sesuatu apapun sebentar. Itu teorinya. Hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Teorinya begini dibalik. Semakin takut kepada Allah, maka makhluk apapun akan takut pada dirinya. Semakin tidak takut kepada Allah, maka dia akan menghadapi apapun takut. Termasuk menghadapi hidup pun akan takut. Kenapa? Rasa takutnya sudah turun kepada Allah. Padahal belajar berfungsi untuk menaikkan rasa takut kepada Allah, menurunkan rasa takut kepada makhluk. Pakai itu, ya. Kartos tuh, kieu kurang contohan. Kalau orang sakit berobat, itu ikhtiar. Kalau mati itu kan pasti itu aja. Diubar macam tangtu dama, hari maut mah pasti sakit itu. Ya, walaupun dia berobat, kalau sudah pasti matinya udah. Walaupun dia tidak diobat, kalau belum pasti mati itu belum. Inilah memunculkan rasa khauf. Makanya ilmu inkhifadul khauf an-nafs, menurunkan turun. Mungkin jadi muncul rasa takut kepada Allah, mulailah ilmunya bermanfaat bagi dirinya. Lamun ayah singa lompat mah apa? Kan? Lamun ayah singa lompat mah lompat. Takut atau apa itu? Bukan takut itu, bukan takut. Cuman kita sieun digegel gitu hungkul. Da teh sieun kusingan mah, ngan sieun digegel sakit hungkul. Nah, bagaimana kalau singanya itu enggak ada giginya? Kita juga enggak akan takut, Pak. Ya, nang kusabab ningali begitu kieu alas ya. Untuna paning. Jauh urang teh sieunna teh digegelna sebetulna. Dalam huntuan moal urang teh. Nah, jadi yang membuat orang takut pada makhluk itu sebetulnya bukan makhluknya, tapi itu apa yang menyebabkan itu? Sebetulnya itu aja. Da kamari ge urang teh lain sieun ku Covid-na lain. Ngan sieun urang teh eta teh panyakit teh tepi ka urang kitu hungkul. Da ku panyakit mah teu urang teh. Sadayana ge da henteu. Mulai di pasar Pak, da teu saeueun. Naon sababna? Karena dia tahu begitu Pak. Nah, ini kuncinya di situ. Udah paham ya? Nomor 3, nomor 4, terakhir. Sigan beres ya. Beres jam salapan ya. Can rangkeun judul ieu teh acan. Dacan kana judul kerek mukadimah jam salapan atau saya naon ya. Nah, yang keempat adalah apa? In kuntum shadiqin. Orang belajar untuk menambah kepercayaan. Jadi kalau kita belajar, orang percaya pada kita. Kalau orang sakit dicabak ku dokter percaya dipikeun ka mayat, naon sababna? Da boga ilmu. Tapi orang sakit dicabak ku urang percaya mah.
Mau lah, ada orang ilmu, malahan bisa ngamak, bisa nampilin, gagabah yang dicabak ku bapak. Pan ku dokter malah dicabak deui Pak. Nya nepikeun ka di kumaha di kitu segala dicabak. Kenapa? Karena ada ilmunya. Ilmu itu membuat orang percaya, begitu aja. Kalau kita belajar orang semakin tidak percaya, berarti ilmu itu hilang. Begitu. Bapak nggak perlu nanya saya. Begitu Bapak percaya sama saya, berarti saya punya ilmu itu, tapi saya tidak menguasai ilmu yang lain. Kenapa? Karena nanti takut Bapak Ibu tidak percaya. Itu. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita ini yang disebut dengan apa? Jangan ajarkan burung berenang, tapi ajarkan burung itu terbang. Artinya tidak setiap orang harus memiliki ilmu yang banyak. Yang penting dia memiliki kompetensi yang dia unggul, itu aja. Tekudu hayang sagala bisa jelema capek hirup. So, lamun aya jelema sagala bisa capek hirupna tuh. Bagian ieu ku ieu, bagian ieu ku ieu, teh bagi-bagi rezeki gitu teh. Ya mun sagala diborong nya riweuh atuh. Ya, entong hayang sagala diborong ilmu. Kita bagi-bagi nih ilmu ini, ngabagi rezeki eta teh. Makanya nanti yang penting orang percaya kepada kita. Kalau orang sudah mempercaya kita, disebutnya siddiq. Makanya Rasul memiliki 4: siddiq, amanah, patonah, tabligh. Tah eta teh nu 4 eta. Nu 4 eta teh aya dinu sifat nabi eta teh. Tabligh, amanah, patonah, siddiq. Adanya di 4 itu. Makanya Nabi itu pasti yarfa'illahil ladina amanu utul ilma darajat. Nabi itu naik derajatnya karena semua komposisinya ada. Dari yang 4 itu minimal bapak-bapak, ibu-ibu, minimal 1-2 poin saja udah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Tidak 4 poinnya juga kita tidak jadi masalah karena kita sedang proses belajar. Saya kira itu ya. Cukup? Hah? Beres akhirnya ya, hanya usah atuh tebih-tebih di Bandung ke Indramayu usah. Nah, lalu sekarang kembali ya, sedikit lagi nih kembali. Orang yang fisiknya sehat, pikirannya sakit dan batinnya sakit, maka dia pasti terganggu. Atau dibalik, orang yang fisiknya sehat, pikirannya sehat, batinnya sakit, itu juga terganggu. Dan orang yang pikirannya terganggu, batin dan fisiknya sehat, itu tetap akan masalah. Jadi hilup Pak, fisik, batin, pikiran, kita nyambung, disebutnya mikrosistem. Ada satu yang bermasalah, itu tidak akan bisa jalan. Satu bermasalah, itu tidak akan jalan. Nu 2 disebutna batin, anu hiji fisik. Sekali deh, nya sekali deh. Fisik, pikiran, hiji deh. Nah, jiwanya yang sakit dan pikirannya yang sakit, ini namanya batin. Batin itu komposisi dari 3 poin. 1 perasaan, 2 pikiran, yang ketiga fisik. Eta Pak disebut batin teh. Mata aya jalmi, aduh Ustad abdi mah ngabatin, keheula anu mana heula. Jo ngabatin we ngabatin. Mata aya disebut ilmu kebatinan, ilmu eta, ilmu kebatinan teh. Lain bisa ningali jurig ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan itu ilmu yang mempelajari 3 komposisi itu. Kenapa? Karena penyakit itu dipengaruhi oleh 3. 1 pikiran, 2 emosi atau jiwa, yang ketiga fisik. Tidak setiap orang sakit penyebabnya dari fisik, begitu aja. Sakit tuh Pak. Ieu teh lamun kuliah ieu teh buka sabariji ieu teh. Buka sabariji. Karena saya mengkompilasikan dari beberapa ensiklopedi gitu kan, dan dari hasil belajar. Jadi itu duka sabariji ya teh Pak, kurang gitu apa? Contoh begini, maaf ya ini saya ceritakan. Ali bin Abi Thalib pernah ngomong begini, wasyadul fikriyah tumitul ada, penyebab penyakit paling banyak pikiran. Itu sahur Ali, bukan sahur medis, sahur Ali. Ali apa di mana?
Karena Ali adalah sering mengalami dan dia sering banyak mengadu orang-orang kepada Ali. Ternyata banyak orang yang sakit bukan dari faktor dia salah makan, ada kemungkinan pikiran yang kacau. Ali menyebutnya wa asyadul fikriyah. Asyadul fikriyah itu tarik teuing mikir. Ya, syiddatul fikriyah. Mata anu gelo mah sehat. Oh, tinggal. Jalan raja anu gelo. Ya, dari sugan anu gelo apa leutnya kata aya anu gelo cuci darah. Ya. Paling gitu we hareeng gitu kan. Nah, usah apa di mana? Ada tara bebe anu gelo nya. Ya sakit we atuh. Coba kamari nu gelo di Malasker teh. Dah malah jadi calana. Jalan raja kayak gitu. Kenapa? Karena dia lost mind namanya. Dia kenapa? Dia di lost pikirannya. Orang yang di lost pikirannya itu cenderung lebih lebih santai dan cenderung sisanya itu lebih rileks begitu. Karena apa? Di lost mind itu, lost mind namanya. Seperti anak kecil, cok tinggal punya. Umuran kali, amang we gitu. Nah, data bisa dicari udah. Nah, margina lost mind. Apa pikiran dia? Nggak ada, begitu aja gitu kan. Berbat di bawah salat tidak celincing cat tak budak ngaranna. Tapi lamun aki-aki kali itu dia tak budakeun. Ya, da budak mah kitu aduh Pak. Da moal ngartieun atuh budak ngaji mah budak di bawah ngaji. Cuma untuk merekam saja bahwa ayah dan bundanya dia ahli ataupun dia itu apa? Dia setelabul ilmi. Adapun bagi dirinya tidak pengaruh apa-apa. Kenapa? Karena dia lost mind. Dia lost mind sampai berapa tahun, sampai dia betul-betul akliyahnya sudah mantap, baru dia paham. Mata murang kali mah gitu. Naon sok murang kali kamari, pare sakola ada masalah tuh Pak. Nya, kamari nuju Covid kan pare sakola teh. Ditutup dia. Dah ada masalah budak. Jalan raja gue. Justru inu bapak anu ngajalarun kok. Da baru kenapa? Ku urang ulah papangi jeung guru geura. Ari jeung tukang cilok papangi. Kan teh nyambung gitu. Kenapa? Karena anak lost mind Pak. Seperti orang ini. Makanya Rasul mengatakan begini, rupi al qalamu an salasatin, diangkat tulisan amal 3. 1 wa an naimi hatta yastaiqido, orang yang tidur sampai dia bangun. Kenapa? Orang tidur lost mind. Kan orang tidur tidak banyak pikiran. Mata lamun anu rek sare teu bisa sare we eta teh loba pikiran. Dalam loba pikiran mah joreup atuh Pak. Jalan, aduh alhamdulillah ditibra teh lost mind namina teh. Mata Rasul hebat, disebutkan teh saturasi oksigennya tinggi itu. Saturasi oksigen tinggi, tenang ke otak. Ya tenang ke otak ke sini. Kenapa? Saturasi oksigennya di atas 90. Makanya orang tidur saturasi oksigennya tinggi kan? Ya, tinggi itu Pak. Dan detak jantungnya rendah 60 gitu kan. Maka kalau menurut saya detak jantungnya 80, 80, ini berarti banyak masalah. Seru aja mengbal itu singkat. Ya. Jadi saturasi oksigen tinggi, detak jantung rendah itu orang tenang. Begitu. Kemudian wa'ani syabih hatta kalimah. Anak kecil sampai ikhtilaf ya. Lihat aja. Anak kecil kan saturasi oksigennya bagus. Kenapa? Dia tinggi itu Pak. Makanya antibodinya bagus itu. Makanya orang tidur itu antibodinya bagus. Makanya Ashabul Kahfi bangun atau tidur 309 tahun. Begitu bangun sehat. Naon margina? Ya kubuat. Dasare antibodi naik. Tidur antibodi naik Pak. Kalau orang tidurnya nyenyak antibodinya tuh naik itu. Mata ketong loba nyarekan kan sarewa itu. Teh nuang vitamin macam tangtu jajan dibawa tidur itu langsung jojek Pak. Betul kan? Bapak aja kalau tidurnya nyenyak, bangun tidur enak kan itu, langsung fresh. Apa begitu? Makanya ada satu tidur namanya Qailullah. Qailullah itu di Amerika sudah diriset. Orang yang dia bangun tidur sebentar di siang hari itu dapat meriset sel yang lemah itu hampir 3-6 jam. Makanya namanya Qailullah. Makanya Nabi kan tidak menganjurkan 2 tidur, 1 pada subuh, 2 pada asar. Karena apa? Karena tidak meriset sel tidur. Kalau asar tidak meriset, kalau pada subuh tidak meriset. Kalau yang ini mah diriset ya. Bagus gitu. Siang hari. Dan tidurnya Qailullah, maksimal setengah jam. Hari 8 jam lain Qailullah kan. Eta mah pindah sare kan. 8 jam ya. Nah, jadi itu dari kuncinya. Yang ketiga wanil majnun.
yang gila sampai dia itu yupiko, sampai dia sadar kembali. Karena orang gila itu saturasi oksigennya tinggi, dan orang gila itu lost mind. Jadi Nabi sedang menerangkan 3 yang antibodinya bagus. 1 orang tidur, 2 anak kecil, 3 orang gila. Gitu. Orang gila tidur dimanapun tanpa pakai baju itu biasa aja, sehat. Karena di simutan, nggak boleh di mana wae. Kenapa? Karena itu saturasi oksigennya bagus. Dan saturasi oksigen bagi orang yang dia tidak 3 itu, maka yang paling cepat dilakukan ketika sujud. Jadi kalau orang sujud, saturasi oksigennya naik. Makanya kemarin ada terapi yang COVID, namanya Frogen. Itu artinya dia sujudin gitu. Nah, kenapa saturasi oksigen dari naik? Gitu. Makanya Nabi hebat, ya. Otak itu tidak perlu darah 24 jam. Dia cukup suplai darah 2-5 menit. Dan itu dilakukan dengan cara begitu. Dan itu ketika sujud. Makanya Rasul menyampaikan, aksiru doa fi sujud, faqominun an yustajabalahu. Perbanyak doa ketika sujud, karena kecil kemungkinan doa akan ditolak oleh Allah. Kenapa? Kalau saturasi oksigen lagi bagus, terjadi connecting di God spot, bagian otak yang menghubungkan pada Tuhan. Jadi nyambung. Kita menuju sujud. Nah, begitu. Jadi batin itu dikelola lah itu. Ya, dikelola lah itu. Maka ketinggalan nusuk tahajud jeung utara beda guys. Beda, saturasi oksigen beda. Leres, Pak. Beda itu. Malahan ada yang meneliti tahajud itu bisa anti-aging untuk menurunkan, untuk membuat awet muda. Kenapa? Karena saturasi oksigen naik. Namun babari kolot berarti tara sujud saya gitu. Nah, tara sujud ada babari kolot. Nya, sabaraha iswa teh 2 genep masih 3 genep 2 tuh nya. Mas sabaraha iswa genep 2 siga 2 genep loba sujud. Loba sujud. Yang kedua, an-nafas. An-nafas. An-nafas itu apa? Nah, jiwa. Jiwa itu hubungannya dengan jiwa itu dengan apa? Dengan damai. Jadi kalau pikirannya bagus, jiwanya sehat, maka batinnya bagus. Batinnya bagus. Maka indikatornya ada 3. 1, pikirannya selalu positif. Itu batin damai. Lamun jelema Pak negatif wae pikiranana, tah eta teh batin teh nuju teh damai. Syudon we, eta teh nuju teh damai ya. Batin nuju kaganggu. Ya. Sawios kada dakun diterangkeun. Ya, karena kita nuntut ilmu kan harus sampai ke sana. Keun bae urang. Batur maju doakeun. Nah, lamun goreng sangka berarti batin rusak segitu. Ya, 1, dia selalu pikirannya itu positif. Dia selalu husnudon. Orang yang husnudon itu menguatkan 5.470 saraf di otak. Tapi kalau orang suudon itu akan membuat saraf-saraf di otak itu terpecah sampai kurang lebih 5.000, persis seperti jumlah yang tadi. Namun suudon, mata suudon mah jauh kieu eta. Jauh kieu. Suudon mah kieu eta. Si beungeut teh jelas. Nah, nya atuh dari dia teh nyara ramu atuh Pak. Nya, dan dia teh nyara ramu. Kenapa orang marah mukanya merah? Dan kenapa orang marah matanya melotot? Karena di sini itu sudah tidak terjadi connecting antara saraf dengan saraf. Makanya, nah gitu. Ini merah begitu. Karena body kita dipengaruhi oleh sistem yang dari dalam. Yang dari dalam itu. Kalau yang dari dalamnya lembut, harus kelihatan ke mukanya, begitu kan? Makanya Rasul mengatakan, "Mayakhruju fil qalbi tandumu fil wajhi." Apa yang keluar dari hatinya akan terlihat dari wajahnya. Terlihat dari wajahnya. Anak jenjami, kemudian dia wajahnya sumringah, artinya hatinya nyambung. Lamun urang penak jenjami tapi beungeut teh ngeunah eta teh artina teh hate teh nyambung, sakit we gampil ngukurna. Ieu mah teh kudu jadi dukun nu kieu mah. Ya. Nah, ya di sini asa ngajentung kana hate teh nyambung hatena teh sok kira. Kenapa? Kelihatan dari wajah yang tidak nyambung dengan kita. Makanya kuncinya di mana? Itu. Jadi yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah husnudon. Husnudon itu membuat orang batin itu orang bersih we husnudon, saya karena otaknya gitu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah syukur.
Was Pak, syukur sudah diteliti. Saya ada buku sebesar atau setebal ini karangan profesor di Mesir. Dia menulis tentang judul diterjemahnya Kuatun Syukur. Nerangin syukur saja itu 400 halaman itu. 480 halaman nerangin syukur. Dan itu ternyata beliau terangkan dari patologis anatomi sampai menerangkan dari sistem tubuh dia. Oke, sok syukuran makin. Dan itu akan membuat batin beda. Ya, jelema nu tara syukuran mah bakal beda we kana batin lagi. Man lam yashkuril qalil yamshkuril katsir. Orang yang tidak bersyukur pada yang kecil, yang banyak pun akan hilang. Ada teori kurusuki di pesantren. Lamun sok mikiran sepatu batur, sok poho kana suku sorangan sakitu ya. Orang yang sering mikirin sepatu orang lain suka lupa pada kaki sendiri. Urang hapen we mikiran sapatu batur, poho karena suku sorangan. Akhirnya apa? Dia kemudian apa? Kemudian dia jatuh karena dia tidak konsentrasi memikirkan batu kakinya dan mikiran we suku atau sapatu batur atuh. Jadi apa? Batinnya kaganggu nu kitu teh. Orang lain beli kipas angin, kita yang masuk anginnya. Nah, itu apa? Kenapa? Karena cuman dari hadis itu, Pak. Dia nafsirin dari hadis itu sampai 480 halaman, man yashkuril qalil yashkuril katsir dari sana, dan beliau menafsirkan dari ayat surat Ibrahim, lain syakartum lazidanakum, itu sampai ratusan halaman karena beliau dibahas dari patologis anatomiknya, diteliti sampai ke arah sana. Yang kedua itu batin beda lamun jelema syukur. Nu katilu babari ngahampura dosa, ngahampura. Orang memaafkan batinnya damai. Ya, orang memaafkan batinnya. Gini Pak, teorinya. Kalau ada mangga yang busuk, nggak perlu dilempar, nanti juga jatuh begitu aja. Ya, dan belakang di baledong, kira-kira serangan. Ada orang yang benci sama kita, tidak perlu dilempar. Kira-kira serangan atau gitu loh. Lalu di baledong kurang, jadi orang jadi milu dosa, ya. Udah begitu, teorinya begitu. Kenapa? Orang memaafkan itu damai batin. Ya, inilah yang disebut dengan healing. Iya healing teh. Lain piknik, healing mana? Piknik ya di rudet mager we. Pikniknya aja urang ka Pangandaran tapi rudet. Lain eta malin healing. Healing mah eta tah. Damai batin karena yang tiga itu bagus begitu. Ya. Punten bayar. Kita ngumpul ya di satu majelis taklim, tapi teu nyararamung nu ti we teh geura sok. Teu enak kana awak ya Pak. Teu enak kan. Rek sekeng we. Nah, ieu tos suudoh. Si hatena teu ieu. Kemudian ada geus moal jalan. Akhirnya begini ningali ustaz teh teu puguh. Naon sababna? Da nu ngaganjel. Lamun aya nu ngaganjel, sok kira karasakan awak ka kitu. Makanya saya mengajarkan, lamun sakirana ngaganggu, mending kena entong sakitu daripada penyakitan di jero. Ya, karena apa? Itu hebatnya sistem tubuh, nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibohong. Ya, Pak husnudzon, syukur, kemudian memaafkan. Itu hebat sekali. Dan ini dipakai oleh dokter-dokter barat untuk membantu proses penyembuhan. Karena ini adalah healing yang ada di Rasul. Abu Lahab itu sama Abu Jahal itu sampai matinya rusak tubuhnya. Rasul mah dugikeun ka ngantunkeun ya sehat we. Naon sababna? Karena Rasul tidak membalas kebencian Abu Lahab. Saya kira itu ya. Itu aja. Jadi nu mana tilu kuncine? Nu eta we. Tilu kunci eta. Engke atos gaduh kunci kumaha papa we dibuka rek henteu ge. Nu penting kuncina tos aya sakitu. Minimal kita sudah memegang 3 kunci. Yang satu adalah husnudzon, yang dua adalah syukur, yang ketiga adalah afun. Makanya kalau ada faghfir lahu wa'fu anhu. Kenapa? Karena memaafkan ataupun memaafkan tidak cukup kalau tidak wa'fu anhu. Saya kira itu aja dulu, ya. Tidak ada sesi apa-apa? Oh ada. Ada sesi jauh-jauh? Enggak. Kalau bukan tanya jauh, ngobrol aja ya. Mas Ad. Kita kami ucapkan jazakumullah jaza kepada Pak Ustadz yang sampaikan kita ilmu yang luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khair.
Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa diamalkan di esok hari dan seterusnya. Baik, sesi selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah adalah sesi pertanyaan, dan mangga yang sudah membawa infaknya, sedekahnya silakan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah diedarkan sambil menunggu ya. Mangga barangkali ada yang bertanya baik dari ikhwan maupun akhwat dan ummahat. Dari ikhwan langsung saja berdiri ya, kemudian menanyakan pertanyaannya, dan bagi akhwat silakan ditulis di sebuah kertas ya, kemudian disampaikan kepada panitia. Baik, silakan yang bertanya. Ada? Jadi akhwat silakan yang bertanya. Ya, mumpung masih ada ustadznya. Ada ya, tapi nggak punya masalah gitu. Ya, alhamdulillah. Iya. Bu-ibu nggak ada, Bu? Ibu-ibu silakan. Nggak, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama ini Ustadz yang ditanyakan, yang di embel-embel itu kan tadi katanya pembawa acara nanti akan disampaikan ini Ustadz. Oh iya itu. Ya. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua gini Ustadz, gimana supaya gini Ustadz, amalan-amalan kita itu niatnya bukan untuk dunia Ustadz. Misal umpamanya kayak tahajud, duha, sedekah gitu Ustadz ya, bukan karena untuk dunia, supaya amalan kita tuh lurus, supaya nggak salah niat ya. Itu tadi dua. Sebetulnya nggak pakai email juga ini nggak apa-apa. Tadi kan janji. Ya, karena supaya tidak timbul pertanyaan. Ini kompetensi. Ini adalah gelar kompetensi. Sebetulnya gelar ini bisa dibeli. Kalau tidak belajar juga bisa dibeli. Sekarang banyak yang hafal-hafal bisa dibeli. Ini adalah kompetensi tentang hipnoterapi dan kompetensi tentang klinik kejiwaan. Yang ini sebetulnya itu aja. Ada satu lagi tidak disantumkan, cuman ininya nggak muat tadi ya. Nah begitu ya. Tapi sebetulnya nggak perlu banget gitu loh. Ya, cuman saya sering ditanya di akademisi. Nah kompetensinya apa? Nah ini satu di hipnoterapi, yang kedua di klinik kejiwaan. Kemudian yang kedua, bagaimana agar amal kita itu betul-betul karena Allah. Karena pikiran itu ada tiga, ada micro thinking, ada macro thinking, ada mega thinking. Kalau orang sudah mega thinking itu pasti ikhlas. Tapi kalau micro thinking itu pasti nggak akan sampai. Mega thinking itu gini, saya bekerja bukan karena gaji, karena Allah. Kumang kewe gaji. Tapi kalau dia begini, kusabab diberi gaji nasak itu kerja saya harus begini, itu namanya mikro. Dia nggak bisa nambah pekerjaan karena gaji saya sesuai jam. Nah orang yang berpikir seperti itu namanya micro thinking. Dia tidak lepas rasa cinta. Tapi kalau orang begini, kenapa anda bekerja sampai maksimal begitu? Biarkan Allah yang membalasnya. Itu biasanya balasannya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Di para mubalik pun itu banyak yang berpikir micro thinking. Kalau saya tidak dibayar sekian, saya tidak datang. Itu micro thinking. Orang yang dia mega thinking, nggak ada pikiran ke sana. Kumaha rezekina, yang penting saya menyampaikan ilmu, itu mega thinking. Kalau makro itu tergantung organisasi di mana. Dia hanya bekerja sesuai dengan yang ada di kelompoknya, begitu kan. Kalau ada minta bantuan di luar kelompok, dia tidak berpikir untuk membantu. Itu namanya makro. Yang hebat mega thinking. Mega thinking itu ikhlas. Ya. Kenapa Bang? Kenapa Pak? Bekerja membangun rumah. Saya membangun rumah buat turunan saya. Kenapa Pak bangun rumah? Kan saya digaji 1 hari 100.000. Nah biasanya
rezekinya sakit tuh. Sakit tuh. Tapi kalau dia karena Allah, rezekinya akan min ghairi layah tasib. Dalam teori ilmu ini namanya megating. Nanti dalam itu ada ikhlas, ada ini gitu kan. Kalau dalam ilmu yang saya pelajari ada mikro, ada makro, ada megating. Pak, Bu ya, kita ngaji ke sini, mega thinking aja. Kita nggak ada pikiran apa-apa, supaya nanti dapat sesuatu dari Allah juga di luar dugaan kita. Tapi kalau udah hitung-hitungan, itu nggak bisa. Maka dia akan mendapatkan sesuai hitungan. Itu namanya mikro. Ya, saya kira itu. Jadi Bapak Ibu belajar untuk menaikkan level mega thinking. Ya, belajar untuk level mega thinking. Karena itu adalah level spiritual. Tapi kalau masih di mikro, udah nggak akan maju. Sakit tuh, dan itu rezekinya kayak sakit tuh, dah mikro. Ya, Pak Haji, ya abdi sana badai mesyar iya, mau nggak 500.000, teh harganya 1 juta, ambil aja dulu. Nanti kalau ada bayar, kalau nggak ada mudah-mudahan saya ada rezekinya mega tinggi gitu. Tapi kalau begini, kadangnya ya tulisnya ya kakek, ulah pokok ya, kita bakal menangnya sakit lah. Ada kemungkinan dari bahasa kita ke sana itu bisa lebih dahsyat itu, datang dari yang lain. Bukan kita melepaskan, cuma memberikan bahasa. Itu bahasa itu sudah mempengaruhi mikro dan mega, Pak. Bahasa itu, ya, bahasa. Jangan buang sampah di sini. Itu mikro. Ya, itu makro. Yang buang sampah di sini monyet. Itu mikro. Terima kasih Anda tidak membuang sampah di sini. Enak. Mega. Jadi mega itu selalu membuat kita tenang dan dapat sesuatu berlimpah. Itu namanya mega tinggi. Saya kira itu, Pak. Ikhlas teh air. Ikhlas teh eta. Ya. Jadi ikhlasnya di mana? Di dia. Ikhlas di dia. Kan? Ikhlas di dia. Di dia heula. Engke ieu mah nuturkeun. Nang urang di dia heula, jadi we serek naikna. Da sadayana ka dieu heula. Mata ada nyeri hate di mana? Nyeri hate. Ibu-ibu ditaruh, aduh Ustaz abdi nyeri hate. Cing belah mana hatena? Da hese nunjukkeun lagi. Da nyeri hate mah ieu kaganggu heula. Nya. Ya lamun ieu tos teu kaganggu, da hate mah nuturkeun. Nuturkeun hate. Ya. BBM naik. Tapi di Bali wae berarti eueuh masalah. Ya, berarti kalau mau demo BBM, ada PK demo nanti mau dibegisin heula. Kan begitu. Urang berpikir lagi, ya Allah mangga rek naik ya, asal ieu teh ditaikeun ku Allah berarti terus disiapkan rezekina. Tapi kalau ini dolim, kan Allah sudah tahu bagaimana orang yang dolim. Begitu kan? Sakit itu teh kudu didoakeun ku urang. Wah, ieu sunah pemerintah teh dolim cing disiksa teh kudu, lamun ngadolim teh kudu didoakeun ge ruksak sorangan. Tah sakit tuh. Nya. Kartos paketannya. Tah. Tos daya di. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya, apakah aktivitas ibadah kita ini bisa meningkatkan kesehatan jiwa dan juga raga? Terima kasih Ustaz. Aktivitas kita contohnya sholat lah, apakah bisa meningkatkan kesehatan jiwa dan raga? ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Makanya hidup itu tidak boleh direkayasa agar tidak gangguan jiwa. Hidup direkayasa itu berat. Ya. Urang mah kudu hidup saayaan. Tong katingali hayang siga jaya bari teu boga. Eta teh disebut teh life engineering. Ini sekarang, Pak. Kalau orang mau pemilu itu namanya social engineering.
mereka itu dia sakalian mereka kita 5 tahun mereka gitu kan. Orang yang betul-betul hakiki itu kan dia tiap waktu. Nah, apakah aktivitas kita akan sangat berpengaruh sekali. Makanya Nabi mengatakan manusia itu ada 2, ada yang seperti dubab lalat, ada yang seperti nakal tawon. Kalau Anda hidup dengan lingkungan tawon, maka dia akan menyerap sesuatu yang bersari bunga dan itu akan mengeluarkan madu dan dia akan bermanfaat dan hidupnya akan selalu di tempat bersih. Tapi kalau Anda seperti atau dubab, seperti atau seperti lalat, maka dia akan mencari tempat kotor dan hidupnya akan mengandung bakteri. Setiap orang akan berpenyakit terhadap dirinya. Makanya aktivitas kita di mana? Apakah menghasilkan madu atau menghasilkan bakteri begitu aja? Ya. Kantun gitu, orang lawan gimana? Ya, apabila kita bermanfaat bagi orang lain, jiwa kita akan tenang. Saya kira itu dulu. Ya. Terus tetap. Yang lainnya tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada. Supaya tidak jadi beban buat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan umur yang panjang, husnul khatimah. Allahumma ahsin akibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.